Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini akan dibahas tentang bagaimana cara membentuk koordinat polar dari suatu bilangan kompleks dan apa aja manfaatnya. Oke, langsung saja ke contoh permasalahannya. Misalkan seperti ini. Diketahui suatu bilangan kompleks Z yang berbentuk 1 plus akar 3I pangkat 6. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan real part dari Z sama imaginary part dari Z. Nah, sebelum membahas soal ini, kita pelajari dulu tentang pembentukan dari koordinat yang ini x, y ke koordinat polarnya. Jadi misalkan di sini ada bilangan bulat z sama dengan x plus bilangan kompleks x plus y. Nah ini kan koordinatnya masih x sama y. Kita ubah ke koordinat polar yaitu r sama theta. Nah jadi pembentukannya seperti ini asal muasalnya. Jadi misalkan kita ada lingkaran. Nah, terus misalkan di sini adalah koordinat dari Z-nya. Jadi Z-nya terletak di sini. Jadi X, Y-nya di sini. Nah, jadi R-nya itu adalah jari-jari lingkaran ini. Nah, R-nya jari lingkaran ini, terus theta-nya adalah di sini. Nah, jadi sudut di antara X sama R ini. Nah, oke. Jadi bentuk X sama Y-nya ke R dan theta-nya bagaimana? Oke, jadi pertama itu kan ada misalkan X-nya itu berasal dari ini. Jadi ada cos theta. Cos theta kan cos sami. Nah, ini kan sepanjang X ya kan. Nah, berarti X per sami miringnya adalah R. Berarti R. Nah, jadi dari sini ketemunya X adalah R cos theta. Nah, terus dari sin theta-nya kita dapatkan apa? Dari sin theta kita dapat bahwa sin demi. Nah, ini kan sepanjang Y. Berarti Y per R. Nah, ini kita akan dapatkan koordinat Y ke R, theta itu Y sama dengan R sin theta. Nah, kalau dari tannya apa? Tan theta, itu kita akan dapat Y berarti yang tan desa. Berarti kita akan dapat Y per R. Y per X. Nah, seperti ini. Oke, nah dari ini kan tadi Z sama dengan X plus IY. Nah, berarti Z sama dengan X plus IY sendiri itu bisa kita bentuk X-nya jadi R cos theta plus Y-nya jadi R sin theta. Berarti plus IR sin theta. Nah, ini R-nya bisa kita keluarin jadi cos theta plus I sin theta. Nah, kalau kita bentuk ke koordinat R, theta atau koordinat polarnya. Nah, R-nya bagaimana? R di sini kan kalau kita manfaatkan Pitagoras, jadi R-nya kan nanti akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, R sendiri ini nanti adalah sama kayak modulus dari Z-nya. Jadi R-nya akar, ada akarnya. Segini. Jadi R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Manfaatin dari Pitagorasnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah pembentukan ini. Terus kita bawa ke eksponensial form. Jadi ke bentuk eksponensial. Eksponensial form. Nah, ada Euler formula dulu. Jadi diketahui Euler formula itu berbunyinya seperti ini. I pangkat theta nanti akan sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, jadi yang dari awalnya ini Z, kita bentuk menjadi R cos theta plus I sin theta. Nah, itu kalau kita bawa ke bentuk eksponensial, itu berarti akan sama dengan R dikali I theta. Nah, seperti ini. R I theta. Oke, jadi Z-nya awalnya X plus IY, itu kalau di koordinat kartesiusnya. Nah, ini akan menjadi R cos theta plus I sin theta sama dengan R I theta. Nah, ini pembentukan koordinat polarnya.
Ada 3 bentuk yang bisa dipakai. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas tentang tetanya. Kalau R-nya kan jelas nilainya tunggal. Nah, kalau tetanya bagaimana? Nah, tetanya itu teta di sini itu bisa kita sebut sebagai arg Z atau argumen dari Z. Nah, oke, contohnya misalkan kita punya 1 plus I, misal gini ya. Nah, berarti kalau kita bentuk ke koordinat polar gimana? Nah, kita cari dulu R-nya kan sama dengan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Karena X-nya 1, Y-nya 1 juga. Nah, berarti R-nya adalah akar 2. Nah, tetanya bagaimana? Kita kan harus nyari dari tan teta ini kan. Nah, berarti tan tetanya sama dengan Y-nya 1 per 1. Berarti kan 1. Nah, tan teta yang sama dengan 1 itu kan 45 derajat. Atau kita bisa bentuk pi per 4. Nah, apakah cuma pi per 4 doang? Kan enggak. Kan ditambah 2 kali pi kan. Dengan K-nya itu elemen dari bilangan bulat. Jadi nilai tetanya ini tidak tunggal. Jadi nilai argumen Z juga tidak tunggal. Nah, yang tunggal apa? Yang tunggal itu adalah arg yang depannya ini huruf besar. Atau ini namanya tadi di yang khusus yang prinsipalnya. Nah, jadi nilai arg Z ini itu yang diantara, jadi arg Z, nilai arg Z itu cuma yang diantara min pi sampai pi ini, min pi sampai sama dengan pi. Nah, jadi kalau argumen Z itu bersifat nilainya banyak, kalau arg yang besar ini nilainya 1. Jadi yang diantara min pi sampai pi. Nah, berarti dari ini tadi arg dari 1 plus I itu kan yang diantara ini adalah pi per 4 ini tuh. Nah, berarti ini kalau mau yang pakai arg Z-nya, arg yang besar, yang prinsipalnya, yang nilai utamanya. Nah, itu. Oke, terus oke, nah sekarang langsung kembali ke soal. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, enaknya kalau pakai yang ini exponential form itu dikerjakan untuk soal-soal yang seperti nomor 1 ini. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Oke. Ini dihapus dulu. Oke, exponential formnya tidak dihapus dulu ya, biar ingat. Nah, oke, nah jadi di sini kan Z-nya itu sama dengan 1 plus akar 3i pangkat 6. Nah, kita bentuk dulu 1 plus akar 3i ini menjadi exponential form. Nah, dari sini berarti kita cari R-nya adalah akar X-nya 1 berarti 1 kuadrat, Y-nya akar 3 berarti akar 3 kuadrat. Nah, berarti nanti kan jadi akar 4 atau sama dengan 2. Ini ya. Oke, terus kita cari tan tetanya. Nah, tan tetanya adalah Y per X, berarti akar 3 per 1. Nah, berarti kan jadinya tan tetanya adalah akar 3. Nah, tan teta yang akar 3 itu setengah akar 3 per sin. Sin setengah akar 3, 60. Nah, berarti tetanya adalah 60. Nah, 60 derajat atau pi per 3. Nah, jadi tetanya bukan hanya pi per 3 doang, tapi ini bisa kita tulis pi per 3 ditambah 2 kali pi dengan K-nya adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, oke, dari sini kalau kita bentuk ke exponential formnya yang dari Z1 plus akar 3i. Nah, oke, sebelum itu kalau kita pakai penjabaran biasa, jadi 1 plus akar 3i dipangkatkan 6. Jadi misal mau nguli ya, 1 plus akar 3i dikali 1 plus akar 3i kali 1 plus akar 3i sampai 6 kali. Nah, itu kan akan ribet. Nah,
enaknya pakai exponential form, jadi kita bisa memanfaatkan sifat-sifat dari perpangkatan. Jadi 1/3i ini kan bisa kita bentuk ke exponential formnya jadi 2 kali E I theta kan. 2 R E I theta. Nah, jadi 2 dikali E pangkat I theta. Nah, tetanya kita ambil satu aja. Misalkan pi per 3. Ya, jadi kan E pangkat I pi per 3. Nah, baru dipangkatkan 6. Nah, jadinya kan di sini ini jadinya 2 pangkat 6. Nah, dikali E, I. Nah, kalau pangkat dipangkatin kan hasilnya dikali kan. Berarti E pi per 3 dikali 6. Nah, berarti jadinya nanti 2 pangkat 6 itu adalah 64. Terus dikali E, I. Berarti 6 bagi 3 itu 2. Nah, berarti 2 pi I. Gini kan. Nah, atau kita kembalikan ke bentuk yang ini. Cos theta plus I sin theta. Jadinya kan 64 dikali, nah di sini kan jadi cos 2pi ditambah I sin 2pi. Nah, berarti dari sini kita dapatkan 64 cos 2pi itu adalah sama kayak cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Nah, plus, nah ini dikurung ya, plus I sin 2pi itu sama kayak sin 0, berarti 0. Nah, berarti ini nanti jawabannya adalah 64. Nah, berarti yang ditanyakan kan re Z sama im Z. Nah, berarti re Z-nya itu kan 64. Nah, sedangkan im Z-nya adalah 0. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi 64 plus I kali 0. Oke, nah berarti udah ketemu. Jadi enaknya pakai exponential form itu kita ngitungnya lebih mudah. Nah, oke, contoh lagi. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kayak gini. Tadi kan ketemunya adalah misal yang tan theta tadi kan ketemu berapa ini? Ketemu akar 3, jangan ini. Oke, contoh yang lain aja. Misalkan aku punya Z-nya sama dengan 1 min, misalkan min akar 3i. Nah, terus mau nyari eksponensial formnya. Nah, berarti ketemunya nanti kan R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Nah, berarti kan tetap 2. Nah, sekarang permasalahannya di sini. Kalau misalkan tan tetanya berarti kan min akar 3 per 1. Nah, ketemu kan min akar 3. Nah, sekarang tan theta yang sama dengan min akar 3 kan ada 2. Jadi yang akar 3 itu kan sin berapa ya? Sin setengah akar 3 itu bisa tetanya bisa 120 derajat atau tetanya bisa 240. Nah, tapi ini hanya satu yang benar. Nah, yang mana yang benar? Nah, jadi enaknya kita ini kan di kuadran 2, terus ini di kuadran 3. Nah, kita menentukannya itu yang mana yang benar itu berdasarkan koordinatnya seperti ini, Rek. Nah, ini kan 1 min akar 3i, berarti kan x-nya 1, y-nya min akar 3. Nah, dilihat x-nya 1 berarti kan di sumbu kanan. Y-nya akar 3 berarti kan di sumbu bawah. Nah, otomatis nanti koordinatnya kan x1 sama akar 3. Nah, kan di sini. Nah, berarti kan seperti ini tuh. Oh, ini salah ini bukan 240 ini ya. Tapi ini adalah 60. Ya, ini adalah 300 derajat atau min 60 derajat. Oke. Nah, yang mana yang benar, yang 120 derajat atau yang 300 derajat ini? Nah, kita lihat dari sini kan koordinatnya di sini tuh, 1, min akar 3. Nah, berarti sudut yang kita pakai bukan yang 120 karena letaknya dari koordinatnya aja di kuadran ini kuadran 4 ya. Letaknya aja di kuadran 4. Nah, berarti kan yang kita pakai adalah yang ini. Berarti yang ini salah. Nah, jadi seperti itu ya untuk
menentukan mana yang harus kita pakai. Jadi dilihat dari X-nya kemana sama Y-nya kemana. Jadi X-nya nang di, terus Y-nya juga nang di. Nah, ini harus dicek terlebih dahulu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan udah memangkatkan. Nah, sekarang kalau akarnya bagaimana sih kalau mencari akarnya? Nah, jadi kalau nyari pangkatnya itu tinggal bentuk ke koordinat polar, terus R-nya dipangkatin, terus E-nya pangkatnya nanti dikaliin, balikin lagi ke R cos theta plus I sin theta. Nah, sekarang kalau misalkan kita disuruh nyari akar dari suatu bilangan kompleks. Tadi kan pangkat dari suatu bilangan kompleks. Sekarang akarnya bagaimana? Nah, oke, misalkan contoh permasalahannya nomor 2 ya. Ditentukan akar dari Z pangkat 6 sama dengan 1 min I, misal seperti ini ya. Atau jangan 1 min I, misal min 1 plus I, seperti ini. Nah, akar-akarnya apa aja, berarti Z-nya apa aja. Nah, sebelum itu kita bahas terlebih dahulu kesamaan dari bilangan kompleks. Nah, kalau di koordinat kartesius seperti ini misalkan ya. Jadi X1 tambah misalkan X1 tambah I Y1 sama dengan X2 tambah I Y2. Nah, ini kesamaan ini akan terjadi kalau X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, kalau di koordinat polar, jadi misalkan ada Z1 sama dengan R1E I theta 1, terus Z2-nya sama dengan R2E I theta 2. Nah, apakah syarat dari misalkan Z1 bisa sama dengan Z2? Nah, syaratnya adalah R1 itu harus sama dengan R2 dan theta 1 itu sama dengan theta 2, tapi di sini ada tambah 2 kapi. Nah, dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, ini 2 kapinya ini harus ada ya. Karena tetanya kan tidak tunggal, bisa banyak. Jadi harus ditambah 2 kapinya karena itu periodik dari ikannya. Oke, nah jadi kembali ke permasalahan. Jadi kita bentuk yang Z pangkat 6 sama min I plus I ke koordinat polar semua. Jadi idenya seperti itu. Nah, Z pangkat 6 ini, jadi misalkan aja R ya. R, kan kita nggak tahu Z-nya apa aja. Jadi misalkan aja radiusnya R, E, I, theta. Nah, tetanya tetap theta aja. Jadi kita harus nyari ini. Nah, kita pangkatin 6. Nah, sama dengan ini. Bentuk min 1 plus I kita cari dulu. Jadi R dari misalkan kita misalkan R0 aja ya. Min 1 plus 1 berarti R0-nya sama dengan min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti kan akar 2. Nah, terus tan tetanya adalah Y-nya 1, terus X-nya min 1. Nah, berarti kan min 1. Nah, tan yang sama dengan min 1 itu kan harusnya 45 yang satu kan. Nah, tapi kalau min 1 itu bisa 135, bisa 225. Nah, manakah yang benar? 135 apa? Jadi kita tanyakan pada diri sendiri. 135 apa yang 225? Yang mana nih? Nah, berarti kita analisa kayak yang tadi. Berarti Y-nya kan positif, berarti yang sumbu atas. Terus X-nya negatif, sumbu yang kiri. Nah, berarti di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 berarti yang dipakai adalah yang 135 derajat.
Nah, 135 derajat itu sama kayak 3pi per 4. Jadi yang ini salah ya. Jadi kita pakai yang 135 derajat. Nah, otomatis min 1 plus ini bisa dirubah menjadi akar 2 E I 3pi per 4 plus 2kpi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, berarti R E I theta pangkat 6 itu kan bisa menjadi R pangkat 6 terus E I 6 theta. Nah, sama dengan akar 2 E pangkat I dikali 3pi per 4 plus 2kpi. Nah, seperti ini. Berarti kesamaannya terjadi saat apa? Berarti saat R pangkat 6 sama dengan akar 2 dan 6 theta itu harus sama dengan 3pi per 4 ditambah 2kpi. Dengan di sini K-nya elemen bilangan bulat. Nah, R-nya udah jelas ya, berarti kan R-nya nanti ketemunya adalah 2, ini kan 2 pangkat setengah, berarti nanti 2 pangkat seper 12. Nah, atau bisa kita tulis R-nya akar 2 pangkat 12 ini. Nah, kalau 6 tetanya, kita harus nyari tetanya ini. Nah, tetanya berarti 3pi per 6 itu bisa dirubah menjadi pi per 8. Seperti ini. Pi per 8 plus 2kpi berarti 2 coret, berarti jadi kpi per 3. Nah, seperti ini. Kpi per 3. Nah, dengan K-nya adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, jadi nanti Z-nya itu berbentuk akar 2 pangkat 12 E I tetanya ini. Jadi pi per 8 plus kpi per 3. Nah, perhatikan di sini kan masih banyak K-nya kan. Nah, oke. Nah, kalau ini ada yang namanya principal root. Ya apa tulisnya? Paling ini wis ya, nulis ya principal root. Gue iki salah warai nulis principal paling. Ya paling. Principal root-nya itu, nah dilihat dari tetanya. Principal root itu terjadi saat tetanya itu di antara min pi sampai pi ini. Nah, berarti kalau dari sini kita masukkan principal root-nya di mana? Nah, berarti pi per 8 plus kpi per 3 itu harus di antara min pi sampai pi. Nah, kita nyari K-nya ini apa aja? Nah, berarti min pi berarti kpi. Dari sini kan kpi per 3 itu kurang dari itu lebih besar dari min pi kurangi pi per 8 itu kan jadi min 9 pi per 8. Nah, ini kurang dari sama dengan pi dikurangi pi per 8 itu jadi 7 pi per 8. Nah, dari sini kita kalikan. Ini pi-nya kita coret semua. Terus kalikan 3, berarti K-nya kan nanti di antara min 27 per 8 sampai 21 per 8. Nah, karena K bilangan bulat, berarti K-nya apa aja yang memenuhi. Nah, berarti K-nya di sini yang memenuhi kan bilangan bulat di antara min 27 per 8. Min 27 itu, min 27 per 8 itu min 3, nah, berarti di antara min 3, terus min 3, terus min 2, min 1, 0, ini 21 per 8 itu cuman sampai 2, berarti 1 sama 2. Nah, berarti principal root-nya cuman ada 6 ini. Nah, kan sesuai dengan Z pangkat 6. Kalau Z pangkat 6 kan solusinya ada 6 ya. Jadi yang dipakai adalah yang principal root-nya ini. Karena nanti untuk K yang sama dengan min 4 itu sama aja kayak yang K sama dengan 2 nilainya. Untuk K yang sama dengan min 5 sama aja untuk yang K sama dengan 1 nilainya kalau dimasukin nanti. Nah, jadi solusinya adalah seperti ini. Kalau solusi utamanya berarti yang ini ya.
Jadi Z-nya sama dengan akar 2, ini akarnya 12, akar pangkat 12 dikali EI Pi per 8 plus K Pi per 3 dengan K-nya dari min 3 sampai 2. Nah, seperti itu. Jadi, tadi untuk memangkatkan bilangan kompleks itu kita pakai koordinat polar. Jadi, kita bentuk menjadi eksponensial formnya. Nah, terus baru dipangkat-pangkatin. Nah, terus kalau mencari akar-akarnya juga kita manfaatkan koordinat polarnya juga. Nah, manfaatkan kesamaan dari dua bilangan kompleks yang dalam bentuk koordinat polar. Nah, baru dicari. Oke, nah yang biasanya ditanyakan adalah yang prinsip root-nya. Oke, ya mungkin sampai sini aja pembahasannya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan atau mencoba angka-angka lain. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.